RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Kali ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas tengah berada di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dan juga seperti yang sahabat RCL lihat, kali ini sedang ada kegiatan ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sedang bertani dan juga sedang panen hasil kebun mereka gitu. Karena juga sudah bersama Aska kali ini adalah Ibu Erni selaku pengurus dari Koperasi Family Karya Sejahtera. Ini adalah koperasi tani yang ada di Kecamatan Kabandungan. Selamat siang, Bu. Oke, Ibu, sebelum kita bakal ngobrol jauh-jauh, saya pengen nanya dulu. Sebenarnya apa sih Koperasi Family Karya Sejahtera? Itu tuh apa sebenarnya? Jadi gini, koperasi ini kami bentuk sekitar 2 tahun yang lalu ya, masih baru. Dan kita ini tujuannya adalah untuk membawahi petani-petani yang ada di sini untuk membantu menjual atau mempublikasikan barang-barang mereka ke pasaran. Oke, berarti sebenarnya koperasi ini bukan sistem koperasi simpan pinjam, tapi lebih membantu mendistribusikan produk-produk hasil pertanian ini berarti ya. Oke, Bu, sejak 2022 sampai dengan hari ini 2024 atau berjalan sudah hampir 2 tahun lebih, berapa banyak anggota yang ada di koperasi Ibu sendiri? Untuk saat ini kita masih sedikit ya, kita masih membidangi petani-petani yang ada di sekitar aja. Oke. Paling hanya baru sekitar 20-30 petani yang kita coba bantu untuk memasarkan produk-produk mereka. Oke, siap. Nah, Bu, dari 20-30 petani ini memang apakah memang punya kategori khusus kayak misalkan harus tanaman anu atau harus palawija anu atau memang siapapun juga boleh masuk di koperasi ini? Kita nggak membatasi jenis produk ya. Kita apapun yang mereka tanam kita coba pasarkan. Adapun di sini ketika memang tidak hanya sayuran atau produk sayuran saja yang kita pasarkan, kita juga bantu untuk produk turunannya. Oh, produk turunannya. Ya. Oke, kalau kayak singkong keripiknya, pisang keripiknya berarti juga dibantu juga berarti. Oke. Nah, Bu, kan Ibu membantu atau sistem distribusi barangnya atau distribusi produknya sendiri, Bu. Nah, kalau misalkan distribusinya sendiri lebih banyaknya apakah dijual langsung ke pasar swalayan atau pasar tradisional atau seperti apa, Bu, sejauh ini? Kalau untuk ke pasar swalayan kita belum ya, karena memang keterbatasan. Kita coba mengikuti bazar-bazar yang ada di kabupaten atau di Sukabumi. Kebetulan saya di kecamatan ya, di kecamatan. Beberapa program juga sudah mulai diluncurkan oleh kecamatan. Nah, ketika ada program kecamatan atau kegiatan di kecamatan atau di kabupaten, saya coba hubungi UMKM dari produk-produk itu saya coba pasarkan, saya coba bawa bazar di kabupaten ataupun di luar kota. Berarti Bu, kalau Ibu juga membidangi atau juga membawahi rekan-rekan yang juga menjual produk turunan, sebetulnya bukan hanya petani aja yang ada di koperasi Ibu berarti, para pelaku UMKM pun juga berarti. Kita coba. Oke, berarti. Oke, tapi kan apakah kebanyakan para petani ini yang menjadi pelaku UMKM juga atau biasanya produk si petani ini dilempar ke UMKM atau kayak gimana kebanyakan? Seperti gini ya, misalkan kalau dari kan ada yang ketika harga sayuran turun ya, misalkan tomat ya, tomat kan ketika harga tomat turun, nah kan kadang dari pasar dibawa lagi balik ke petaninya. Nah, betul. Kita coba olah, dengan beberapa kelompok usaha. Betul. Kita coba ada yang bikin manisan, betul. yang bisa dipakai. Kemarin waktu kita ada desa, salah satu desa ada yang dibantu oleh mahasiswa. Berarti memang juga selain juga memang juga petani, UMKM pun juga sebetulnya bisa menjadi anggota dari koperasi Ibu sendiri. Nah, Bu, ini kan Ibu berarti secara tidak langsung juga membidangi atau membawahi rekan-rekan UMKM. Kan sekarang juga memang gimana ya, setiap program UMKM itu kan selalu punya perizinan yang harus ditempuh gitu kan. Mulai dari yang pertama adalah harus punya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian juga setelah NIB harus punya PIRT, setelah itu harus ada logo halal, bahkan juga kalau pengen lebih lengkap di kemasan harus ada AKG juga gitu, Bu. Seperti apa yang dilakukan oleh koperasi untuk mendorong teman-teman ini? Ini salah satu tantangannya ya bagi kita. Kita sebetulnya juga butuh pendampingan dari pihak-pihak terkait untuk membantu para UMKM ini. Kalau untuk NIB alhamdulillah sudah mulai difasilitasi oleh masing-masing desa. Sudah mulai, nah mungkin pendampingan perizinan yang lainnya yang belum ditempuh. Karena itu salah satu kesulitannya. Ketika mereka udah punya branding dari produk mereka, tapi perizinannya masih kurang. Jadi salah satu hambatan ketika kita bawa
bawa produk itu ke bazar masih dipertanyakan. Betul. Karena memang itu kan juga dengan kita punya MIB, PIRT itu juga sekaligus juga mengesahkan produk kita dan juga nama produk kita itu sendiri gitu ya. Nah Bu, tapi sejauh ini yang dilakukan oleh koperasi Ibu sendiri untuk pendampingan terhadap para petani dan juga para UMKM ini, koordinasi selalu dengan siapa dan sudah sejauh mana koordinasi yang dilakukan? Untuk koordinasi paling kita yang terdekat dari desa, Betul. kecamatan, paling dari BPP ya. Nah untuk sekarang juga mungkin dari kecamatan sudah mulai bisa membantu ke dinas-dinas yang lebih tinggi lagi. Betul. Tapi pendampingan masih selalu dilakukan sampai hari ini. Ya masih. Nah Bu, saya cukup penasaran juga dengan kecamatan Kabandungan ini Bu ya. Mungkin dari sisi Ibu nanti boleh dijelaskan karena kan kecamatan Kabandungan ini diakui oleh Kabupaten Sukabumi sebagai penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Sukabumi yang per hari bahkan bisa sampai puluhan ton. Ya. Dengan jumlah atau volume yang sangat besar tadi, sejauh ini sebetulnya dilempar kemana atau mungkin juga dengan adanya koperasi Ibu sendiri ada solusi bersama nggak untuk para petani ini biar lebih juga bisa merasakan hasil karya mereka sendiri Bu, seperti apa? Ini yang ada tantangan kita gitu ya, merubah mindset para petani di sini. Betul. Karena di sini kan masih petani tradisional ya, Ya. petani lokal belum mengerti cara bertani yang modern dan cara pendistribusian yang modern. Betul. Jadi mereka kita di sini tantangannya adalah hambatannya harga masih ditentukan oleh pengkulak. Untuk hasil dari sayuran dari Kabandungan sendiri satu hari itu bisa sampai berapa ton itu tiap hari perguliran tiap hari itu akses ke jalan ke pasar Jakarta Cianjur sudah mulai dimasuki. Kesulitannya adalah dari penentuan harga. Jadi petani tidak bisa menentukan harga. Betul, karena masih ada para tengkulak baik sejauh ini Bu ya. Tapi upaya apa yang sudah dilakukan oleh koperasi atau pendampingan dari BPP atau bahkan dari desa dan kecamatan sejauh ini seperti apa biar ya tadi itu Bu, biar si petani itu bisa merasakan hasil karya mereka sendiri. Seperti apa pendampingan yang dilakukan? Pendampingan untuk saat ini kita masih terjun ke lapangan ya dengan sumber daya manusia yang seadanya. Betul. Dengan sumber daya manusia yang seadanya kita coba untuk turun ke kelompok-kelompok tani untuk mensosialisasikan bagaimana cara untuk memasarkan tidak harus di drop oleh tengkulak. Coba kita olah hasil pertaniannya. Sebagian dari hasil itu boleh di drop ke pasar. Nah nanti dari sebagian bisa kita olahkan itu untuk menaikkan hasil Betul. nilai jual Juga ya, karena memang juga kan kayak tadi kalau singkong sekilonya 3.000 ketika sudah dibikin keripik bisa 15.000 misalkan sekilonya. 35.000 tuh bahkan mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat keuntungannya berarti Bu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh koperasi Ibu sendiri terhadap para petani, misalkan kan tadi gimana caranya petani dari singkong bisa jadi keripik, dilakukan juga pendampingan dari situnya Bu? Iya, kita pendampingan, kita coba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan kita juga coba pernah turun untuk cara pengolahannya, cara pengemasannya. Oke. Nah, tapi Bu sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, dengan semakin banyaknya juga penjualan via online kalau zaman sekarang sudah banyak e-commerce juga gitu kan. Lewat sana juga nggak Bu untuk penjualan? Ya, kita juga coba untuk pasarkan produk-produk UMKM hasil pertanian mereka kita coba pasarkan lewat online. Oke, lewat online juga. Itu biasanya apakah memang juga kayak misalkan nih sekarang udah ada para petani atau para UMKM, apakah di satu platform kan misalnya ada satu di IG-nya, satu IG atau mereka punya sosial media masing-masing atau punya pasar atau segmennya masing-masing Bu sebetulnya? Mereka punya, cuman ketika peluangnya lebih besar paling mereka masuk ke Oke. Karena kan biasanya pada punya udah sorangan gitu kan. Tapi juga sudah mulai diakomodir untuk digabungkan di satu tempat yang sama. Oke. Nah, Bu, kan sejauh ini sudah ada juga kayak misalkan di kabupaten ada Dekranasda, ada tempat pengemasan, kemudian juga di Pelabuhan Ratu juga ada gedung sentra IKM. Sudah dilakukan kerjasama dengan mereka? Kalau untuk Dekranasda ada, sudah mulai. Siap. Untuk di Dekranasda kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai masuk ke rumah kemasan dan kita terbenturnya yaitu tadi di perizinan itu. Tapi sejauh ini Bu, ini saya jadi penasaran. Sudah sejauh mana nge-push untuk si perizinan ini bisa dilakukan oleh teman-teman petani?
Untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai terbuka ya. Mereka sudah mulai, karena kan kita sudah mulai mengikuti perkembangan. Betul. Dan memang harus kan sekarang sudah Iya, mulai iya, diharuskan. iya. Untuk pertanian juga sudah harus perizinannya harus sudah mulai lengkap, dan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai terbuka pola pikir mereka bahwa hasil pertanian pun harus sudah memiliki perizinan untuk bisa dipasarkan ke lebih luas lagi. Betul, karena biar juga mungkin apalagi sekarang dengan ada banyak program petani ya, petani milenial, Ya, betul. petani naik kelas Yes. atau apa UMKM naik kelas. Mungkin juga ini bisa membantu rekan-rekan juga untuk lebih membuka mindset dan juga membuka pola pikir bahwa juga sekarang perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional Ya. tapi juga sudah lebih luas berarti Bu ya. Bu, mungkin terakhir aja ada yang ingin Ibu sampaikan buat para, bukan cuma hanya petani di Kabandungan saja tapi untuk para petani dimanapun berada, apa yang harus dilakukan dan apa yang mesti dikerjakan di era yang juga semakin persaingan semakin ketat tapi juga teknologi semakin maju, apa yang harus dilakukan? Untuk para petani dimanapun yang berada, ayo kita bertani, jangan malu, Betul. jangan minder Mhm. karena bertani ya, karena sesungguhnya petani itu pertama ya modalnya besar Betul. dan keuntungannya sebetulnya besar, Besar kalau kita keuntungannya. bisa mengolahnya. Betul, gitu kan. betul, betul. Asal kita mau mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini ya. Untuk pertanian bukan hanya bisa dijual secara tadi bilang secara konvensional, kita juga harus mulai membuka ruang secara online, karena sekarang kan udah mulai serba online ya. Betul, Apa-apa apapun juga online serba sekarang online, mah, ya. betul, betul, betul. Nah Bu, terakhir kalau untuk warga masyarakat Kabandungan, para petani Kabandungan yang juga mungkin hari ini masih bingung untuk memasarkan produknya dan juga ingin bergabung bersama koperasi Ibu, caranya seperti apa? Oke, untuk para petani yang mau bergabung atau mau kami pasarkan produknya, bisa menghubungi kami, khususnya yang di Desa Mekarjaya ya. Karena alhamdulillah kalau untuk di kecamatan sendiri saya ada di PKK kecamatan, jadi lebih mudah lah untuk menghubungi saya. Betul. Langsung cari aja Bu Erni di kantor Kecamatan Kabandungan. Atau ada sosial media yang bisa diikuti oleh masyarakat? Ada Apa tuh, Bu? di Facebook saya Erni Fitriana. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Erni. Hatur nuhun sudah ngobrol, sukses selalu. Semoga juga para petani juga lebih bisa berkembang. Semoga juga semakin baik dan juga semakin jaya ke depannya. Terima kasih banyak juga buat sahabat RCL dan pemirsa kami TV yang sudah mendengar dan menyimak. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.